Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ini adalah pertemuan yang hari ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS ya. Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa UTS adalah rangkaian dari program pembelajaran yang nantinya tujuannya adalah asesmen untuk mengukur kemampuan dari seorang mahasiswa. Jadi setelah kita mendapatkan learning experience ya, pengalaman pembelajaran dengan perjuangan dan juga pengorbanan yang sangat luar biasa gitu ya, maka perlu adanya assessment ya, perlu adanya ya ujian ya untuk melihat bagaimana sebenarnya kemampuan dari ya mahasiswa masing-masing. Nah, karena kita adalah kelas online ya, maka mau tidak mau harus ada assessment khusus untuk kita bisa laksanakan ya, untuk menguji, untuk melihat bagaimana sebenarnya kemampuan daya serap dari mahasiswa ya, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini adalah mata kuliah perkembangan peserta didik ya, dan yang ada di screen ini adalah naskah soal ya untuk ujian tengah semester atau UTS genap ya, semester genap Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah ini adalah perkembangan peserta didik ya, program studi kita Pendidikan Agama Islam kelas 7 ya, semester 6 ya, pada hari ini Jumat 30 Mei 2025 bersama dengan saya. Baik ya, petunjuk pelaksanaannya, ujian ini open book ya, terbuka, open book, open website, open mind ya. Silakan ya. Kemudian jangan lupa awalnya dengan bismillah dan bacalah dengan soal dengan teliti ya. Kemudian tulis identitas nama lengkap, jangan lupa nanti ya di NIM, dan juga NIM-nya juga nomor induk mahasiswa, mata kuliah, semester atau kelas, tanggal ujian, dosen pengampu pada lembar jawaban. Itu kalau yang sifatnya offline. Ya. Nah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Nanti kita akan ada waktu, dan khusus kelas ini kita kasih privilege yang sangat luar biasa, yaitu melaksanakannya itu adalah 5 kali 24 jam. Ya, kerjakan yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu dan yang paling mudah. Oke, kita akan mulai sesuai dengan penyampaian dari saya ya, bahwa untuk UTS ini adalah draft untuk UAS ya, artinya ya UTS kita ini adalah buatkan ya artikel ilmiah untuk book chapter dengan judul perkembangan peserta didik. Jadi nanti keseluruhannya sesuai dengan mata kuliah kita ini adalah perkembangan peserta didik. Nah, masing-masingnya ya kita sesuai dengan kelompoknya kemarin ya, sesuai dengan materinya ya yang sudah dibagikan masing-masing oleh ketua kelasnya ya. Adapun sistematikanya ya saya nanti share juga untuk book chapternya, mulai dari judul artikel ilmiah yang telah ditentukan,
kemudian nanti ada nama mahasiswa, ya, nama mahasiswa otomatis lebih dari satu, ya, masing-masing mahasiswa nanti bertanggung jawab terhadap subbab masing-masing, sehingga nanti setiap bab itu dalam kurungnya itu adalah yang mengerjakan, ya. Oke, kemudian diawali dengan pendahuluan, ya, ada pendahuluan yang pertama, nanti saya akan sharekan juga format template-nya, tenang ya, saya jelaskan pertanyaannya dulu, oke ya. Jadi pendahuluan, di dalam pendahuluan itu dijelaskan tentang urgensi pembahasan, ya, artinya pentingnya pembahasan mengenai perkembangan peserta didik pada usia sekian dan juga pada bidang-bidang tertentu, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu teori, tokoh dan pemikiran mengenai perkembangan peserta didik. Ya, siapa saja, misalnya ada misalnya Erikson gitu ya, kemudian juga ada apa Piaget misalnya gitu ya, dan yang lainnya. Nah, nanti boleh disebutkan ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pembahasan, ya, meliputi teori yang mendukung dan juga teori yang istilahnya itu menolak gitu ya, yang mungkin kritis dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian setelah itu ada juga yang menarik ini karena grupnya nanti cukup banyak ya anggotanya. Jadi ada perkembangan peserta didik usia sekian tadi ya, atau bidang ini dalam Islam. Ini meliputi Al-Qur'annya pakai bahasa Arab, kemudian hadisnya, dan juga pendapat para ulama. Nah, jangan lupa ya, di nomor berikutnya, di berikutnya adalah kesimpulan ya. Kesimpulannya nanti cukup mungkin hanya 2 paragraf saja. Kemudian ada daftar pustaka, nanti daftar pustaka mengikuti penulisan ilmiah yang sudah ada. Ya, nanti boleh beberapa penulisan menggunakan APS style atau mungkin menggunakan juga misalnya format-format yang lain juga diperbolehkan. Dan yang menarik karena ini nantinya akan menjadi satu buku, jangan lupa tulis biografi singkatnya ya. Dan ya hasil dari ujian tengah semester ini nanti dikirim ke email saya di dnwisnomai@gmail.com. Boleh juga nanti dikumpulkan ke ketua juga ya, bisa double lah kan, mudah ya. Kemudian paling lambatnya nih, tadi saya kasih privilege khusus untuk kelas ini, yaitu 5 kali 24 jam setelah pelaksanaan hari ini. Ya, tinggal dihitung saja tuh, 5 kali 24 jam seperti apa. Ya, oke, and good luck. May Allah Subhanahu wa Ta'ala always bless you forever. Oke, ini adalah contoh dari pertanyaannya. Berikutnya saya akan berikan ya contoh untuk template-nya ya. Jadi mungkin ada yang bingung seperti apa nih. Nah, template-nya seperti ini, saya akan jelaskan di template untuk ujian tengah semester. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, template book chapter untuk UTS dan UAS STAI Sirojul Falah. Ya, sambil ada 2, tapi saya rasa ini sama ya antara ini dengan yang ini adalah untuk ekonomi syariah, yang ini untuk PA model pembelajaran soal PS-nya. Oke, ini ya template booknya. Baik, nah kita lihat. Ini ya, ini contohnya saja. Ini ya jadinya, ini yang tadinya ekonomi kita tukar, satunya lagi. Bentar. Oke ya, sebentar. Ini tadi ada yang mungkin kemarin tuh nggak ke save kayaknya nih ya. Saya akan buka lagi untuk template penulisannya ya, karena dia template-nya itu sebenarnya sudah clear yang kayak kemarin tuh. Saya kasih template di sini sebentar. Kita cari template. Ya, template untuk penulisannya. Kita lihat. Oke, ini satu, dia saya save 2 ini jadinya jadi 2 jadinya ya. Bentar. Nah, ini kan 2-nya, kemudian yang ini juga boleh lah 3 ya. Nanti saya akan kirimkan. Ya, ini ada contoh yang sudah ada juga di sini sebenarnya ya. Ada contoh yang sudah ada juga di kelas yang lainnya. Nanti bentuknya seperti ini. Ya, kita open dulu. Bentar. Oke, ya. Tapi tadi dengan yang itu juga lebih kurang juga sama, tidak jauh berbeda karena intinya adalah membuat book chapternya. Jadi ada template-nya. Template-nya ini dia ukurannya itu A5 ya, yang sudah baku. Oke ya. Jadi sama juga sebenarnya seperti ini, atau mungkin langsung saya tuliskan boleh juga di sini ya. Oke, di sini saya langsung ganti. Oke, sebentar, satu lagi kalau kita lihat apakah sama. Kalau sama berarti dia
tersave berarti itu ya. Kalau sama berarti langsung saya ketikkan saja dari awal ya, biar nanti lebih paham juga ya, Ibu Bapak sekalian. Bentar. Oke. Ini agak sedikit dari sini kan ya. Bentar. Oke, saya akan save as di sini. Ini juga sama untuk yang prodi lain. Format saya itu biasanya memang seperti itu. Oke, saya akan buatkan khusus ya. Jadi ini untuk template book chapter UTS dan UAS dari Sirajul Falah 2025 khusus kelas 6 ini ya, 6C ya. Oke, di sini pertama jangan lupa ini judulnya kita tinggal ganti saja, yaitu mulai dari apa? Jangan lupa pakai besar semuanya, perkembangan peserta didik ya. Titik 2 misalnya nanti bidang Layarnya masing. belum berganti, Ustaz. Kelihatan nggak? Oh, belum. Oke, sorry. Belum Belum, berganti, Pak. Ustaz. Belum kelihatan, Cek Pak. dulu ya. Belum kelihatan. Ya, ya, betul. Tadi karena yang saya share itu hanya ininya saja, template. Oke. Ya, terima kasih. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini adalah template untuk UTS kita, sekaligus nanti kalau setelah ada perbaikan itu untuk UAS-nya. Jadi judulnya adalah perkembangan peserta didik, ya. Titik 2, ini bidangnya masing-masing sesuai dengan judulnya. Kemudian di bawahnya ditulis, ya, di sini adalah nama dari masing-masing mahasiswa. Ya, saya tulis misalnya yang saya ingat aja ya, misalnya Pak Ustadz Ali Imron, ya. Oke, kemudian ada Pak Suhendi, ya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Kemudian Pak Ahmad Hidayat, ya. Kemudian ada Pak Ahmad Hudzaifah, ya. Ya sesuai dengan jumlahnya berapa. Jadi ada dan Pak Usman Sirajuddin, ya. Oke, seperti ini, ya. Ini tetap satu baris terus. Kemudian di sini ada Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik ya. Jadi seperti ini ngikutin aja seperti ini. Ini untuk UASnya juga. Jadi nanti sekali dayung dua pulau terlampaui. Baik. Nah, di sini di 1.1 ya, kalau mamanya agak susah kita boleh tukar juga pakai A biar lebih terbiasa gitu ya. Ini pakai A. Di A itu adalah pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan ini sebenarnya ini membahas tentang urgensi ya, urgensi dari apa, yaitu perkembangan ya peserta didik di usia apa, di usia sekian atau bidang aja langsung ya biar nanti nggak bingung nih bidang ini. Nah, yang paling penting menariknya nanti kalau tanya nilainya bagusnya bagaimana Pak? Nah, jawabannya adalah ada ini, ada referensinya. Referensinya misalnya di sini Ahmad ya 2024 ini kan sudah semester 6 udah belajar, kita menggunakan namanya itu body note ya, catatan yang ada di body atau di teksnya, yaitu Ahmad 2024 ya. Misalnya ini kan seperti ini ya, misalnya saya kasih contoh begini ya, perkembangan anak atau perkembangan emosional anak pada usia misalnya 6 sampai 8 tahun mengalami perkembangan ya, atau bukan mengalami lagi ya, artinya itu perkembangan emosional pada usia 6-8 tahun ya, istilahnya itu berkembang ya, berkembang dengan pesat. Nah, di sini ada Ahmad 2024 ya. Di sini baru titik, baru nanti ada tambahan lagi, silahkan ditambahkan. Ya, nanti ada Microsoft Word-nya ini saya kirim ya di sini. Nah, kemudian nanti di bagian akhir berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pembahasan mengenai ya, mengenai perkembangan peserta didik ya dalam hal atau bidang ya menjadi sangat penting. Tulisan ini akan membahas mengenai ya, mengenai ini ya, kita ganti nih, mengenai perkembangan peserta didik ya, bidang atau dalam hal gitu ya. Apa nanti silakan nih sesuaikan dengan judulnya. Nanti kita akan kasih banyak pertanyaan dalam hal titik-titik ya, atau tentang titik-titik. Oke, ini adalah pendahuluan ya. Kemudian yang B-nya ini tukar menjadi B. Bentar.
Ini kita tukar jadi B, ya. Oke, sebentar. Ini B, ya. B itu adalah fokus kepada teori, ya. Ya, teori dan pembahasan mengenai, ya, di sini kita akan tulis teori dan tokoh yang tentang, ya, tentang perkembangan usia, perkembangan peserta didik, ya. Nah, didik di tentang apa? Ya, bidang apa gitu, ya. Nah, ini di sini sebutkan nih nomor yang B-nya. Nah, ini kita ganti semuanya. Ini karena yang ini yang lama tadi sebenarnya saya sudah ketik juga sebenarnya itu, cuma agak nyarinya tahu kelamaan jadi biar kelihatan lah ya. Jadi yang B ini adalah teori dan tokoh tentang perkembangan peserta didik di bidang apa. Misalnya tadi ada Erikson, ada apa Robert Bandura dan lain sebagainya tokohnya, ya. Oke, di sini misalnya pembahasan misalnya Erikson, ini contohnya ya, menjelaskan bahwa ya nanti kita lakukan di sini Erikson itu biasa tahun 1953. 1953. Ya, Erikson menjelaskan bahwa ya perkembangan peserta didik pada usia ya misalnya 6 sampai 9 sampai 8 tahun, ya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian di sini baru nanti di terakhirnya tuh ya di sini kita tambahkan, saya kasih titik-titik aja ya. Saya kasih titik-titiknya biar nanti kelihatan. Ini template-nya nanti tinggal paste spesial, kemudian pakai unformatted text ya. Pakai unformatted text ya. Oke, ini kalau ini bikin pusing ininya nggak apa-apa nih ya. Nanti kan biar nanya gitu ya bahwa titik-titik. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru yang menarik di sini ini agak berbeda, kita akan rubah ya. Nanti kita akan simpulkan ya. Simpulkan. Nah, yang C-nya tadi kan udah B ya, di sini adalah teori yang mendukung dan menolak ya. Di sini ada pembahasan namanya itu. Pembahasan ya. Sebenarnya di sini juga ada juga nih nanti yang dalam Islam kan disebutkan ya perkembangan peserta didik ya bidang titik-titik dalam Islam. Oke, Islam ini besar ya, jangan lupa Islam titik. Oke, misalnya begini kalau di sini ya, saya kasih contoh kalimatnya juga nih. Sini ya, ini kita kecilkan jangan pakai ini. Para tokoh pendidikan Islam bersepakat bahwa ya perkembangan peserta didik pada usia misalnya 6 sampai 8 tahun sangat penting ya, terbukti ya, misalnya sini terbukti dengan salah satu dari ayat Al-Qur'an serta beberapa riwayat hadis yang menunjukkan hal ini. Ini ya, hal ini. Oke ya. Nah, di sini jangan lupa pakai benar lagi misalnya Al-Ghazali ya. Al-Ghazali misalnya 1986 ini penerbitan bukunya ya, terbitkannya. Oke. Kemudian baru pembahasan teori dan teori yang mendukung dan menolaknya, kemudian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan ya peserta didik bidang ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita nggak usah pakai 1, 2, tapi langsung ini saja, langsung apa? Langsung pertama, saya senang itu biasa kayak gitu. Pertama apa, kedua apa. Ya nanti boleh ditambahkan ya. Ini nggak usah pakai bold, jangan lupa nggak usah ya. Jadi tidak ada alasan untuk istilahnya itu bold atau tidak. Nanti jangan lupa penulisan penulisan bahasa asing itu ditulis miring. Jadi ini sebenarnya latihan untuk teman-teman semuanya menulis ya dalam
skripsinya ataupun nanti jurnal-jurnalnya. Jadi semuanya sama sebenarnya nih ya. Oke, seperti ini. Ini jangan lupa pakai daftar pustaka ya. Kalau yang daftar pustakanya bahasa Inggris, saya tukar aja lah yang pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya di sini ada Abudinata. Jangan lupa tulis nama asing, nama belakangnya dulu ya. Kemudian Abudin. Jangan lupa tahunnya 2000. Ini contoh saja ya. Contoh saja di sini. Kemudian ini judulnya jangan lupa tulis miring. Ya, misalnya nih perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam. Contohnya saja nih. Kemudian kita pakai Bandung misalnya gitu ya. Bandung tuh pasti otomatis besar tuh. Bandung misalnya Pustaka Setia. Nah, penulisnya ngikutin seperti ini. And the last, don't forget to write your autobiography. Jangan lupa terakhir nulis biografinya, pakai foto boleh enggak juga nggak apa-apa, karena ini nanti kan jadinya book chapter, jadi belajar gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, kalau ditanya apa nih catatan nilai yang bagus, pertama, referensi yang digunakan itu adalah e-book ataupun buku ya, buku, e-book dan juga jurnal. Nah, kemarin kan sempat diajarkan tuh oleh dosen yang lain, nanti kalau nggak paham boleh tanya ya. Nanti malam saya juga ada pelatihan juga dan untuk mahasiswa gratis, nanti saya akan sharekan untuk istilahnya linknya. Kemudian kedalaman pembahasan dan jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau ejaan yang disempurnakan ya. Nah, ini seperti ini untuk UTS kita yang nanti juga akan menjadi UAS ya. Ini saya nggak usah boldkan lah biar kelihatan ya. Ya, saya ulang lagi terakhir. Jadi susunan dari UTS kita itu adalah pertama menuliskan judulnya, ya judulnya adalah sesuai dengan bidang masing-masing atau sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Kemudian nama penulisnya, seluruh anggota, mahasiswa, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Yang A adalah pendahuluan. Pendahuluan ini membahas tentang urgensi atau pentingnya pembahasan dengan topik yang sudah ditentukan. Ya, kemudian yang B-nya adalah teori dan tokoh terkait dengan perkembangan peserta didik di bidang dengan topik yang sudah ditentukan. Ambil tokohnya, ini terutama nanti dari Barat, yang B-nya, ya, kemudian yang C-nya baru nanti dari Islam, ya, agar nanti ada komparasi di sana, gitu ya. Jadi C adalah perkembangan peserta didik bidang yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan topiknya di dalam Islam. Kemudian yang D-nya adalah pembahasan. Ya, pembahasan tadi ya mudah, kita langsung saja perkembangan peserta didik ya pada rentang usia 6 sampai 9 tahun ya. Gitu ya. Nanti teruskan di bawah. Kemudian yang E-nya adalah kesimpulan ya, dia berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan peserta didik bidang misalnya dalam hal emosionalnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, kedua, dan seterusnya boleh ya. Nah, kemudian daftar pustaka Nata Abudin 2020 perkembangan peserta didik dalam perspektif Islam, itu nama judul penulis, judul buku ditulis miring, kemudian Bandung, kotanya, Pustaka Setia itu adalah publishernya atau penerbitnya. Nanti kalau jurnal, biasanya yang ditulis miring itu adalah nama jurnalnya. Dan jangan lupa tulis biografi, ya, nanti agar bisa dijadikan referensi dan menjadi legacy, ya, menjadi bagian dari warisan kita. Demikian, kita masih ada waktu